Oke, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari sebuah teks, yaitu di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Seperti apa yang terpapar di hadapan kita sana, saya mengambil sebuah tema daripada teks ini adalah teruslah berada di dalam Kristus. Atau kata lain, tetaplah berada di dalam Kristus. Jadi saudara, mari kita melihat Alkitab kita. Kalau kita ada membawa Alkitab, mungkin Alkitab yang ada dengan saudara dalam terjemahan lain atau terjemahan bahasa Malaysia atau dalam Inggris. Di sini saya mengambil terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan dalam bahagian ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikarunianya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihnya. Dalam ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami dapat bahagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bahagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimenteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan,
Seperti apa yang telah kita baca sebentar tadi menurut teks Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 ini. Jadi pengertian berada di dalam Kristus adalah di dalam Kristus Allah memilih kita. Di dalam Kristus Allah menebus kita. Di dalam Kristus Roh Kudus yang menjadi jaminan kita. Nah, berada di dalam Kristus hanya berada di dalam Kristus kita layak untuk beribadah kepada Tuhan. Dan hanya berada di dalam Kristus, kita diperkenankan untuk melayani Tuhan. Ya. Dan hanya berada di dalam Kristus kita layak. Dan kita terlibat dalam misi Kristus. Tetapi di luar Kristus, kita tidak layak. Sebab tanpa berada di dalam Kristus, kita tidak mungkin bangkit. Karena kita tidak layak. Walaupun banyak orang aktif di dalam gereja, tetapi tidak dalam Kristus, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Kenapa saudara? Karena untuk menghadap dan masuk di dalam wilayah Allah, sebenarnya kita yang adalah manusia yang berdosa, itu tidak layak. Tidak ada yang layak. Dan bukan dengan kemampuan kita. Kita tidak pernah layak di hadapan Tuhan oleh karena kita ada kemampuan yang hebat. Mungkin banyak orang berpikir seperti itu. Mereka boleh bernyanyi, mereka boleh menari dengan hebat, mereka boleh melakukan banyak hal. Tetapi kalau dia tidak berada di dalam Kristus, dia tidak layak. Jadi bukan kemampuan itu tak penting. Penting. Tetapi kita harus diperkenankan dulu di hadapan Tuhan. Kita harus berkenan dulu di hadapan Tuhan. Baru kemampuan itu dipakai. Sebab tidak ada pun manusia dalam dunia ini yang layak oleh karena kemampuannya. Sebab dia adalah berdosa. Nah saudara, saudari yang terkasih di dalam Tuhan, penting sekali apabila kita terlibat di dalam sebuah pelayanan, bahkan berada di dalam gereja, bahkan ada di dalam persekutuan, penting sekali kita berada di dalam Kristus. Sebab kalau kita tidak di dalam Kristus, maka semua yang kita lakukan, sekalipun kita aktif, setiap minggu datang beribadah, tetapi kita tidak berada di dalam Kristus. Kita masih di luar Kristus. Ya mungkin kita datang ke gereja karena kita mau mencari nama, oleh karena kehebatan dan kemampuan kita. Atau mungkin juga karena kita ada di gereja, karena kita mengikuti, karena ada orang yang menyuruh kita atau keluarga kita, mari sama-sama kita datang ke gereja. Tetapi dalam satu sisi, di dalam hati kita tidak ada Kristus. Menjadi sia-sia juga. Jadi oleh karena itu, penting sekali kita berada di dalam Kristus.
Karena hanya di dalam Kristuslah kita dibenarkan. Hanya di dalam Kristuslah kita layak. Hanya di dalam Kristuslah kita diperkenankan. Hanya di dalam Kristuslah kita boleh memanggil Allah itu Bapa kita. Tanpa Kristus kita tidak ada hak untuk memanggil Dia Bapa. Tanpa Kristus kemampuan kita menjadi sia-sia. Jadi oleh karena itu sangat penting bahwa Kristus itu ada di dalam kita. Dan kita harus ada di dalam Kristus dan Kristus harus ada di dalam kita. Bukan di sebelah kita. Bukan dekat dengan kita. Tetapi dia harus ada di dalam kita. Kan? Kita paham istilah dekat. Dekat itu belum ada bersatu, masih ada jarak kalau dekat. Tetapi kalau di dalam itu sudah melekat, itu sudah betul-betul bersama. Kan? Kalau kita tanam buah rambutan dengan buah durian. Kalau kita tanam dia dekat macam nih. Nanti kalau dia berbuah, dia akan tetap buah rambutan dan tetap buah durian. Tetapi kalau kita lekat dia dengan buah itu, buah durian itu pohon itu kita lekat dia. Mereka yang arif dalam menanam ini mereka tahu istilah apa nih? Cangkok, istilah kami panggil. Jadi kalau dia betul-betul melekat, pasti buah dia sama, buah dia tidak berbeza. Kan? Pasti buah dia baik. Kalau Tuhan itu baik, pasti dia baik. Kalau Tuhan mengasihi, buah juga mengasihi. Jadi itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Sebab itu kita perlu berada di dalam Kristus. Dan Kristus perlu ada di dalam kita. Supaya potensi kita untuk melayani Tuhan, kemampuan kita untuk melayani Tuhan tidak menjadi sia-sia. Atau kehadiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Sekalipun kita aktif. Karena yang utama dan yang pertama yang ada di dalam agenda kita adalah pastikan kita berada di dalam Kristus. Karena saya ulang sekali lagi. Karena Kristus yang menjadikan kita berkenan di hadapan Allah. Sebab itu kita perlu sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa rahasia dan kunci utama bagi orang yang percaya kepada Kristus itu bertahan di dalam tekanan, di dalam proses kehidupan, di dalam penderitaan, sekalipun di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Mereka tidak melupakan Tuhan. Ada rahasia dan kunci utama bagi orang percaya sehingga dia boleh bertahan di dalam segala tekanan, di dalam segala pencobaan dia alami. Sekalipun di dalam badai yang begitu hebat, kuat, dia tetap setia dan bertahan. Apa kunci dia? Nah, sebenarnya ada banyak kunci. Kan? Apalagi kalau kita hari ini. Ada banyak mereka yang mengarang buku, mereka yang suka menulis, mereka yang suka mengkaji. Mereka ada banyak kunci dan rahasia. Bagaimana rahasia untuk menjadi keluarga yang baik. Kunci dia ini, biasanya penulis buku akan berbuat seperti itu kan. Tetapi hanya ada satu kunci.
hanya ada satu kunci. Dan kita harus temukan kunci yang pertama itu. Baru kunci-kunci yang lain. Tidak mungkin kita hanya ada kunci dapur, tetapi kunci masuk rumah tidak ada. Pun tidak ada guna juga kan. Hanya ada kunci bilik, tetapi kunci ruang utama seperti yang ada di dalam gereja ini. Ada kunci utama, tetapi ada juga kunci yang lain, kunci dapur, kunci sebagainya. Kita bayangkan sebuah rumah seperti itu. Banyak kunci. Tetapi hanya ada satu kunci utama yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Apa kunci dan apa rahasia kita sebagai orang percaya? Dia sudah ada di sana. Boleh kita sama-sama sebut itu, Kang? 1, 2, 3. Kristus. Sederhana, senang diucap. Tetapi kita masih mau mencari kunci yang lain. Kan? Biasanya seperti itu. Tetapi satu-satunya kunci utama kita adalah Kristus. Tidak ada yang lain. Sebab, next, berada di dalam Kristus adalah kebenaran yang sangat penting, mutlak, final. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kristus adalah pusat pertemuan manusia dengan Allah. Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Allah. Sebab itu Yesus itu dipanggil imam, menjadi pengantara. Yesus itu adalah manusia, 100% manusia. Tetapi di satu sisi dia juga adalah 100% Allah. Sehingga dia berdiri di hadapan Tuhan sebagai manusia. Tetapi dia berdiri di hadapan manusia sebagai Allah. Sehingga hanya di dalam Kristus kita dapat bertemu dengan Allah. Itu adalah imam. Dan dia menjadi titik utama pertemuan kita dengan Allah. Tanpa Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena di dalam dia kita diterima. Di dalam dia kita diperkenankan. Di dalam dia kita ditebus. Di dalam dia kita menjadi anak-anak Allah. Sebab itu saya kata Yesus itu menjadi kunci utama bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Dan Kristus menjadi satu-satunya pengantara, satu-satunya Allah dan manusia. Dalam dan oleh dia, Kristus sebagai subjek pelaksana penebusan oleh pilihan, yaitu disebut sebagai gereja. Kita ini adalah gereja. Tetapi kita akan menggali dan meneliti pembacaan yang kita baca tadi. Dan Kristus menjadi pusat keselamatan kita sebagai manusia. Nah, kalau kita melihat di dalam, kita ulang kembali, kita lihat pembacaan kita tadi di dalam Efesus pasal 1 ayat 3. Dikatakan di dalam bahagian ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Terpujilah. Kenapa Paulus berkata terpujilah Allah Bapa dan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dia mau pujikan dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus ini?
Biasanya kalau kita memuji seseorang, biasanya oleh karena orang itu telah melakukan sesuatu yang hebat. Kan? Contohnya orang itu berhasil dalam pekerjaan, dalam sukan, hebat. Tetapi seandainya orang itu tidak berbuat apa-apa, hanya duduk, tiba-tiba kita datang, terpujilah, sebab engkau tak buat apa-apa. Tidak kan? Tetapi ada sesuatu yang Paulus ingin sampaikan di dalam pujiannya, di dalam konteks dan teks ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di bahagian ini Paulus tidak sedang menunjukkan pujiannya kepada Tuhan yang telah menciptakan dunia. Tidak. Tetapi dia memuji Allah oleh karena ia berinisiatif untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena di dalam segala sesuatu yang dia kerjakan untuk keselamatan kita itu, dia terlibat. Dia tidak hanya suruh. Dia tidak hanya berkata ampuni mereka itu. Terus diampuni, tidak. Tetapi dia terlibat. Dia ada. Itulah Yesus. Nah, sebab itu di dalam Kristus Allah memilih kita. Kalau kita perhatikan ayat 4. Arti memilih di dalam Kristus adalah menentukan kita dari semula supaya menjadi anak-anak Allah. Penentuan Allah sendiri. Jadi Allah yang menentukan. Dan Allah yang memilih untuk datang ke dalam dunia ini. Itu adalah Kristus. Sebab itu Paulus berkata, terpujilah Allah. Sebab ia mengaruniakan Kristus bagi kita. Dan supaya di dalam dia kita akan dipilih. Bila masa pemilihan ini dalam kekekalan. Sebelum dunia dijadikan. Artinya kepercayaan kita bukan dirancang sejak kita lahir. Tetapi sebelum dunia dijadikan. Wow, ini luar biasa. Kita dirancang bukan pada saat kita baru dilahirkan kita menjadi Kristen. Tetapi sebelum dunia dijadikan, ini sangat luar biasa. Tetapi ini pekerjaan Allah. Di dalam apa? Kekekalan. Kekekalan itu tidak dibatasi dengan waktu. Tidak dibatasi dengan ruang. Tetapi Allah sudah merancang di dalam kekekalan. Ini luar biasa. Sebab itu patut dipuji. Sebab itu Paulus berkata, terpujilah Allah Bapa, Yesus Kristus. Dan apa dasar Allah memilih kita? Atas keputusan kehendaknya. Kristus adalah kehendak Allah sendiri. Allah berkehendak bukan disebabkan dia melihat manusia ada kehendak. Atau dipengaruhi oleh kehendak manusia. Tetapi Allah itu memang dari sana. Dia memiliki sebuah kehendak. Sehingga kehendak itu terjadi. Siapa kehendak? Yesus. Yesus adalah kehendak Allah. Kehendak Allah adalah Yesus. Dan dua hal itu tidak boleh dipisahkan. Jadi Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Jadi kehendak ini adalah satu kehendak yang sangat baik. Sebab apa? Sebab dia
memberikan Yesus. Supaya Yesus ini nanti akan mati menggantikan kita sebagai manusia yang selayaknya menerima hukuman dosa. Tetapi Yesus ada di sana. Kehendak Tuhan ada di situ. Jadi disinilah firman Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kan? Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Jadi ini adalah kehendak Bapa, yaitu Kristus. Maksud pemilihan, itu di dalam ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Apa yang sebenarnya disebut mulia itu? Mereka yang duduk di atas takhta? Tidak. Mereka yang mau berkorban. Mereka yang mau mati buat kita. Itu hati yang mulia. Orang yang mau menolong. Itu hati yang mulia. Mereka yang mau membantu. Mereka yang mengerti keadaan, kondisi orang yang susah. Itu adalah hati yang mulia. Nah, sebab itu maksud pilihan Tuhan adalah supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Apa yang Dia lakukan itu sangat mulia. Sangat baik. Menjadi contoh bagi kita sebagai manusia. Agar kita sebagai manusia yang hidup bersama, kita dapat memiliki hati yang mulia. Seseorang yang hatinya mulia selalu akan dipuji orang lain. Dan selalu dikenang, diingat. Sebab itu biasanya kalau kita bercerita, bila kita ingat ada kawan kita yang sangat baik, rela melakukan banyak hal, kita akan cerita. Ini salah satu kawan saya, dia ini sangat baik. Kenapa? Kita memuji dia, sebab baik. Tetapi demikianlah kasih karunia Allah itu sangat mulia. Jadi kebaikan Allah itu sampai kita tak dapat membalas kebaikan itu dengan apa. Selain kita memuji, memuliakan namanya. Hanya itu. Sebab terlalu besar kebaikan, kemurahan Tuhan buat kita. Dan itu yang sepatutnya kita ikut dalam kita menjalani hari-hari kita setiap hari. Tujuan pemilihan. Supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Inilah tujuan Tuhan memilih kita. Supaya kita hidup kudus. Supaya kita tidak bercacat. Ya sebenarnya sebelumnya kita ini bercacat tanpa Kristus. Sebab kita adalah manusia yang berdosa. Cacat. Di hadapan Tuhan ada 3 rumus yang perlu kita pahami tentang Allah kita. Dia adil. Tetapi dia juga tidak berkompromi. Sebab itu dosa itu menjadi hutang di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan dosa itu harus diselesaikan, harus ada penghapus. Kalau tidak ada penyelesaian, itu akan tetap menjadi hutang. Padahal kita manusia ini siapa yang boleh menghapus hutang kita? Allah adil, dia akan tetap kejar itu. Sebab itu keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan tanpa Kristus, kita akan bercacat di hadapannya. Kita tak berkenan. Jadi oleh karena itu hanya berada di dalam Kristus, saya ulang sekali lagi untuk kita diperkenankan. Sebab itu kita dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi kita dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus.
Next. Di dalam dia, oleh darahnya, ia menebus kita. Nah, di dalam perjanjian lama, pengampunan dosa hanya mungkin kalau ada darah korban. Itulah biasanya yang dilakukan di dalam perjanjian lama. Tapi pengampunan untuk orang berdosa hanya dapat diampuni melalui darah Kristus. Kalau kita belajar, menggali, meneliti, apa yang istimewanya dengan darah Kristus ini, kita boleh belajar. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, maka penebusan adalah penggantian darah Kristus untuk menghapus semua status keberdosaan kita. Kalau kita belajar firman Tuhan dan teologi, memang tidak sama dosa status dengan dosa perbuatan. Dosa perbuatan apa yang kita buat. Tetapi dosa status itu kita warisi daripada Adam dan Hawa. Kita tak buat apa-apa pun tetap juga berdosa. Itu dosa status. Tetapi Yesus datang untuk menghapus kedua-dua dosa ini. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, dasar penebusan atas kekayaan kasih karunia Allah. Itu di dalam ayat 7. Di dalam Kristus. Atas kekayaan kasih karunia Allah. Betapa kayanya kasih Allah itu. Tidak dapat diukur. Sebab itu Kristus tidak hanya mati bagi orang yang benar. Tetapi dia juga mati bagi orang yang. Sebab itu Alkitab berkata mungkin mau seseorang itu mati bagi saudaranya, bagi kawan-kawannya. Tetapi untuk musuhnya tidak ada yang mau. Itu pun mungkin. Tetapi Kristus dia mati untuk setiap manusia yang berdosa. Termasuk mereka yang menolak. Kenapa seperti itu? Sebab begitu kayanya kasih Allah itu sehingga tidak dapat diukur. Terlalu besar. Dan itu kita dapat lihat di dalam Kristus. Di atas kayu salib. Ketika Yesus disalibkan. Selalu saya bayangkan seandainya kalau saya di posisi Yesus. Ketika pada saat disalibkan. Kalau ada kesempatan kamu untuk bercakap. Tuhan hancurkan semua mereka. Mungkin kan. Sedangkan senggol sedikit pun. Kan. Ataupun dihina, dicaci. Kita tidak terima. Tetapi ketika Yesus di atas kayu salib. Ampuni mereka Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita kalau dibandingkan jauh bumi dan langit. Tetapi Yesus dia melakukan itu. Itulah begitu besar kasihnya. Sebab itu kekayaan kasih karunia itu ada di dalam Yesus. Yesus melakukan semua kehendak itu dengan sangat baik. Kalau kita mengerti kasihnya, dapat menangkapi kasih itu. Maka ketika orang menjahatkan kita, ketika orang tidak suka dengan kita, ketika orang bercakap di depan kita, kita akan katakan ampuni mereka Tuhan. Mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Cukup. Saudara, maksud penebusan Tuhan adalah mempersatukan semua pilihan di dalam Kristus yang di surga maupun yang di bumi. Itu di dalam ayat 10 tadi. Kita dipersatukan. Di dalam Kristus kita dipersatukan. Kita dapat bersama-sama mendorong, menguatkan, membangun. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus. Sebab itu di dalam gereja ini,
Kita datang dari berbagai latar belakang, dari berbagai bangsa, dari budaya yang tak sama. Tetapi kita dapat bersama-sama duduk, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita dapat menyembah seperti surga menyembah. Kenapa? Karena Kristus. Di dalam Kristus kita dapat duduk bersama. Di dalam Kristus kita dapat merasakan kesedihan orang yang ada di duduk sebelah kita. Di dalam Kristus kita dapat bergandeng bahu. Di dalam Kristus kita tak melihat pangkat kita. Kita tak lihat kehebatan kita. Kita tak lihat kemampuan kita. Tetapi di dalam Kristus kita dapat bersama-sama. Amin. Nah, tujuan penebusan agar mereka yang di dalam Kristus ada pengharapan, kemuliaan. Inilah dia. Kunci utama orang percaya itu adalah Kristus. Ada pengharapan. Saudara, sebelum kita mengenal Yesus, sebelum kita tahu Yesus, ketika kita berada dalam badai masalah, selalu tidak ada harapan. Selalu mau mengambil keputusan yang lain. Tetapi setelah kita menerima Yesus, bukan tidak ada masalah juga, ada masalah. Tetapi yang membuatnya membeza adalah ada harapan. Kan? Kalau ada harapan, pasti kita tak mau menyerah. Di dalam kita menjalani, sekalipun sukar, sekalipun sulit, sekalipun berat, kita tak mau menyerah. Kenapa? Karena ada harapan, pasti ada harapan. Dan harapan itu hanya ada di dalam Yesus. Mungkin sebagai jemaat Tuhan yang ada di sini, kita di tempat kita masing-masing mungkin kita sudah merasa tidak ada harapan. Lihat kunci utama kita. Yesus menjadi rahasia utama kita. Kita tidak sama lagi seperti sebelum kita mengenal Kristus. Tetapi kita sudah mengenal Kristus. Kita tahu bahwa Kristus adalah satu-satunya sumber yang dapat memberikan, menjawab semua persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Yang seterusnya adalah di dalam Kristus, Roh Kudus mementeraikan kita. Nah, setiap orang yang dimenteraikan oleh Roh Kudus, mereka memiliki tanda. Itulah menterai yang saya jelaskan di dalam perjamuan tadi. Menterai. Menterai itu adalah tanda. Orang yang menerima Roh Kudus pasti ada tanda. Apa tanda itu? Pasti ada buahnya. Pasti ada roh. Orang yang dikuasai Roh Kudus itu ada tanda. Bukan tanda itu menunjukkan bahwa kamu adalah layak di hadapan Allah. Bukan tanda itu bahwa kamu adalah sebagai anak Allah. Tetapi tanda itu akan wujud juga di dalam sikap, perbuatan, ketaatan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sikap itu ada dan tanda itu ada bagi orang yang dikuasai. Bagi mereka yang dimenteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah tanda hukum di mata Allah. Jadi sebab itu penting sekali seseorang itu menerima Yesus, dibaptis. Lalu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus itu menjadi tanda hukum di mata Allah. Bahwa Roh Kudus itulah yang akan menjadi jaminan. Ini adalah anakku. Jadi Roh Kudus itulah yang akan menjadi jaminan untuk kita. Artinya menterai Roh Kudus adalah tanda sebagai jaminan yang pasti bagi orang yang ditebus. Roh Kudus yang mendiami kita sebagai jaminan bahwa kita ini milik Allah. Siapa milik Allah? Mereka yang berada di dalam. Siapa milik Allah? Mereka yang ada di dalam Kristus. Sebab itu teruslah berada
di dalam Kristus. Supaya kamu menjadi milik Allah. Amin. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, next. Di dalam Kristus kita memiliki status yang baru. Ada status yang baru. Next. Sebab itu di dalam 2 Korintus, saya ambil singkat bahagian ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berada di dalam Kristus adalah menjadi ciptaan yang baru. Yang kedua, di dalam Galatia pasal 3 ayat 26. Menjadi anak-anak Allah. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia disebut sebagai anak-anak Allah. Galatia pasal 4 ayat 7 juga mengatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus dan tinggal di dalam Kristus, ia menjadi ahli waris. Dan yang terakhir adalah siapa yang ada di dalam Kristus adalah mereka berada di dalam Kristus. Oke, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 15 ini. Jadi ketika kita hidup di dalam Kristus, kita berada di dalam Allah. Oke. Sebab Kristus telah menjadi pengantara kita dengan Allah. Karena hanya di dalam Allah kita bertemu dengan Allah. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ini keistimewaan orang yang hidup di dalam Kristus. Kalau kita di dalam Allah, siapa yang dapat melawan? Tidak ada yang dapat melawan, kan? Sebab Allah yang memiliki dunia ini, sebab Tuhanlah yang memiliki segalanya. Persoalan yang kita alami, kalau Yesus ada di dalam kita, kalau Allah ada bersama kita, siapa yang dapat melawan? Kalau Allah menutup pintu, siapa yang dapat membuka? Tetapi kalau Allah membuka pintu, siapa yang dapat menutup? Jadi keberadaan kita berada di dalam Kristus, berarti kita berada di dalam Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Amin. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan di dalam penggalian kita dari bahagian ini adalah harga nilai orang percaya adalah hasil pekerjaan Allah. Ia memilih, ia menebus, dan ia menjamin kita. Nilai Allah berada di dalam Kristus. Berarti berada di dalam seluruh berkat rohani di dalam surga harus berada di dalam Kristus. Amin. Iman kita, pengampunan yang kita alami adalah hasil kesempurnaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang sedang disampaikan oleh Paulus di dalam konteks ini. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja untuk kita dengan serius untuk harga kita. Untuk harga diri kita. Sebab itu harga diri orang percaya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah harga dan nilai. Sebab yang mengerjakan keselamatan kita itu adalah terjadi oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan segala kebaikan yang kita terima hari ini, berkat rohani yang kita terima hari ini, itu dilakukan oleh Tritunggal Allah. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi oleh karena itu, kita sangat memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Yang telah mengerjakan sesuatu yang tak dapat kita selesaikan. Dengan cara apapun, dengan kemampuan apapun, kita tak sanggup selesaikan itu. Dan hanya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jauh oleh sebab itu kita perlu memberitakan apa yang menjadi pesan ini kepada kita. Sebab itu Yesus sendiri pun menyeru kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa dan muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Ini menjadi pesan penting bagi kita sebagai orang yang di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepada Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah memilih menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau telah menggenapkan segala sesuatu yang telah Engkau rancangkan dari semula, sejak kekekalan. Engkau telah melakukan sesuatu yang besar bagi kami, Tuhan. Bagi kami sebagai manusia, kami sangat memuji memuliakan nama Tuhan di atas segala pekerjaan-Mu ini. Dan Engkau telah melakukan itu dengan sangat baik, memberikan nilai yang sangat besar dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengerti dan memahami maksud Tuhan yang sangat tinggi. Dan kami sangat kagum dengan kebaikan Tuhan ini. Jadi oleh karena itu Tuhan Yesus, marilah Engkau bekerja di tengah-tengah kami sebagai jemaat Tuhan yang mendengar firman yang disampaikan pada kami pada hari ini. Biarlah kami terus berbuah lebat di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, mengerti, memahami maksud Tuhan. Supaya kami dapat hidup di dalam setiap realiti, badai, cobaan yang kami alami setiap hari. Karena Engkau telah memberi kami kunci, Engkau telah memberi kami rahasia untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Yaitu dengan mengambil Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Dan hidup di dalamnya, bertumbuh di dalamnya, berbuah di dalamnya. Dan bersaksi di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, demikian firman Tuhan. Waktu dan masa ini saya berikan kepada yang membaca buletin.